Pria itu baru saja bangun ketika putrinya menjatuhkan bom di wajahnya, dan dipanggil suami oleh wanita yang aku benci. Suami? Tapi foto pernikahan tidak menipu siapapun. Melihat diriku tersenyum seperti itu, apakah aku masih dalam mimpi? Tunggu, bisakah kamu menciumnya dalam mimpi? Dia berlari mengelilingi rumah dan bertanya di mana kunci mobilnya. Sebagai pengacara yang hebat, dia ingin pergi ke firma untuk mengklarifikasi apa yang sedang terjadi. Tapi tidak ada yang bisa dibuka. Benar-benar, apa sih mobil lusuh ini? Truk sampah. Kamu bisa mati. Benz berubah menjadi mobil timpang ini. Ada apa dengan dunia ini? Tiba-tiba ada seorang gadis. Wanita itu memanggilnya Opa. Bahkan gaya rambutnya terlihat lusuh. Dia melaju langsung ke perusahaan, masih mengenakan piyama, membuat semua orang terpana. Tetapi orang-orang mengenalinya dengan benar. Kemana kamu mau pergi? Oh, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Sudah sulit. Dia menyerbu ke kantor bos dan semua orang terkejut. Apakah kamu berani percaya? Aku baru bangun saat petugas polisi rasion. Dia bilang kita sudah menikah. Bukan. Apakah ada yang salah? Orang tidak mengerti apa-apa. Dan ketika dia melihat pria berkacamata ini, dia juga terpana. Apa yang kamu lakukan di sini? Pertanyaan yang kami ajukan ini benar. Aku bertanya padamu, bukankah kau seorang jaksa? Mengapa jaksa penuntut lari ke kita? Karena orang di depannya ini adalah lawan dari kantor hukumnya, baru saja kalah darinya di pengadilan kemarin. Apakah Anda merekam pertunjukan langsung? Tetapi bos bertanya mengapa dia datang ke sini. Apakah Anda tidak tahu bahwa pengacara dan jaksa tidak dapat bertemu secara pribadi saat menyelidiki suatu kasus? Jaksa Lee. Jaksa Lee. Siapa itu? Aku. Dia diseret oleh security. Saat itu istrinya juga datang. Dia tidak mengenal suaminya. Dan setelah berbicara, dia semakin panik. Ternyata dia melakukan sesuatu yang buruk. Menyebabkan gadis itu mati tapi sekarang dia masih hidup. Dan dia adalah jaksa yang bertanggung jawab atas kasus ini. Ini masalah besar. Istrinya membawanya ke agen, dan memang bawahan jaksa menjadi bawahannya. Dan gadis yang hilang itu juga ditemukan oleh mereka. Su Yang-jo masih hidup. Awalnya dia tidak percaya, tetapi ketika dia melihat video ini, dia tertegun. Tapi bagaimana jika Tuhan memberinya kesempatan lagi? Oke, aku pasti akan menghentikannya kali ini. Jaksa. Panggil tim investigasi untuk menangkap. Pemberitahuan rapat. Karena pengalaman, dia membidik gudang yang terbengkalai itu. Dan katakanlah logo ini berarti perusahaan utama Taipan itu. Orang-orang sangat penasaran. Ini semua informasi yang agen rahasia. Lagi pula siapa itu? Saya bilang mata-mata. Aku tidak bisa mengatakannya. Tetapi ketika mereka sampai di sana, gadis yang hilang itu tidak ditemukan. Hanya ada satu tong besi di tempat kejadian. Tidak ada apa-apa di dalam kotak itu. Saat ini, dia menerima telepon, melihat nama orang tua, lalu mengangkat telepon dan banyak mengejek orang itu. Orang-orang mengisyaratkan dia untuk berhenti. Ternyata orang itu adalah atasannya. Jae Sang dimarahi karena berakting sendiri. Tapi ini adalah mimpi. Tidak mungkin mereka diganggu. Sudahlah, toh itu hanya mimpi. Jadi, bos, istirahatlah. Mengapa kamu begitu sibuk sehingga istrimu meminta cerai? Apakah kamu tidak nyaman? Ya, sudah berapa kali saya ditanya pertanyaan ini hari ini. Terus, oh, mulut pria ini sangat gatal hari ini. Berdiri tegak untukku. Mereka tahu dalangnya adalah Shin Jung Hye, tapi tidak ada bukti. Memikirkan situasi Yang Su, bos menanyakan apa yang harus dilakukannya. Jae Sang tersenyum tipis. Interogasi dia. Karena mereka tidak tahu berapa banyak rahasia yang dia pegang, jadi mereka memanggil nyonya rumah. Berani menusukku sampai mati. Lalu mari kita lihat bagaimana penampilan Lee Jae Sang. Jae Sang dirugikan oleh Taipan itu, dan tertidur seolah-olah dia telah melompat ke dunia lain. Wanita yang memusuhi dia menjadi istrinya. Dan dia beralih dari pengacara menjadi jaksa. Untuk mencegahnya lari ke luar negeri, dia memanggilnya untuk diinterogasi. Shin Jung Hye tidak takut sama sekali, tapi dia tidak tahu seberapa banyak Lee Jae Sang memahaminya. Kelemahannya adalah temperamennya. Dia sering melewatkan kata-kata. Hal ini tentu sangat efektif. Dia mengajukan beberapa pertanyaan untuk membuatnya marah. Jae Sang bergegas. Operasi kecil dari perusahaan lumpuh itu. Jadi siapa yang berpartisipasi? Sialan,
Apa yang baru saja kamu katakan? Apa? Perusahaan bodoh? Tolong tenang Bu. Ketika dia mendengar bahwa korporasi itu disebut sebagai perusahaan yang buruk, dia hampir mati karena marah. Untungnya, pengacara memblokir pertanyaannya. Begitu banyak kemajuan. Mulai sekarang, saya dan wali saya, aku tidak akan menjawab pertanyaanmu lagi. Rencana untuk memprovokasi musuh telah gagal. Sebelum dia pergi, dia berkata apa yang bisa kamu lakukan padaku. Tapi dia tidak menyangka akan ada perubahan. Bos menerima telepon, memerintahkan untuk menangkap Ni Jung Hye. Karena mereka telah menyelidiki banyak noda darah dan daging di gudang perusahaannya, dia selalu kagum. Tapi bagaimana dia tahu bahwa Lee Jae-sang bekerja untuknya? Jadi dia sangat memahaminya. Dia mengirim seseorang ke sana untuk menyelidiki. Panggil inspektur untuk ikut. Apakah itu darah atau apapun, kita akan menemukan semuanya. Orang tidak mengerti mengapa. Namun pada akhirnya, tetap menghukumnya. Rasion tidak mengerti, kenapa suamiku sangat berbakat hari ini. Namun kini tidak banyak waktu untuk menjelaskan karena Yang Jo belum ditemukan. Terakhir kali dia dibunuh. Jika aku tidak bisa menyelamatkannya kali ini, kalau begitu aku tidak akan memaafkanku. Ya Tuhan, mengapa kamu begitu takut? Oh tidak, aku takut kamu akan memukulku. Aku memukul tanganmu? Kamu keren sekali hari ini. Bagaimana menemukan Yang Jo? Lee Jae-sang melihat gantungan kunci itu. Sudah punya. Dia mencari sekretaris Nyonya Sin untuk datang, membuatnya tercengang. Cinta sejati. Apakah itu benar-benar kamu? Gantungan kunci di tasnya, ini adalah hadiah edisi terbatas dari Hotel Kepresidenan. Tinggal di sana untuk 1 malam harganya lebih dari 1.000 won. Gajimu tidak bisa dibayar, kan? Presiden yang menggesek untukmu, kan? Dia bertanya di mana Yang Jo berada. Awalnya, dia tidak berniat untuk mengungkapkannya, pasti tidak. Tapi dengar dia berkata dia akan berbicara tentang pacarnya kepada Ni Sin. Tebak berapa banyak sayatan yang akan dia buat di wajahmu. Kali ini dia ketakutan. Dia mengkonfirmasi lokasinya. Kemudian mereka bertindak. Jae-sang dan istrinya tiba di tempat kejadian terlebih dahulu. Bawahan dan Yang Jo ada di sana. Akan memanggil bala bantuan ketika Anda bajingan. Gila. Aku akan mati. Tuhan. Tak lama, mereka dikepung. Untungnya, Sion mampu menangani preman itu untuknya. Dan dia juga menyelamatkan Yang Jo di saat dia hampir dibunuh oleh mereka. Tinggal jauh. Tidak. Kau bodoh. Menyingkirlah. Tidak. Kali ini, aku harus menyelamatkannya. Wajah tampanku. Coba pindah lagi. Kali ini kepalamu. Dukungan telah tiba. Dia juga pingsan karena keracunan darah. Melihat Yang Jo terselamatkan, ia teringat akan kematian Yang Jo sebelumnya. Dia senang sekaligus bahagia. Senang rasanya menjadi orang baik. Melihat Sion yang perkasa menjadi istrinya yang lembut dan lembut. Sepertinya mimpi ini akan segera berakhir. Tapi saat dia bangun, apa ini? Apa yang begitu bulat? Yang menyapanya masih bom perempuan. Tuhan, kenapa aku belum kembali? Tidak bisa, tidak bisa.